lama sebulan kemudian tuh ibu saya tuh sakit-sakitan, beda. Dari awal tuh, awalnya ibu saya kan sering sholat, sering beribadah, sering ngaji juga. Dan sekarang kok beda, yang namanya sholat tuh nggak pernah mau sholat. Terus setiap malam tuh jam 12 malam nggak pernah yang namanya tidur tuh, tidurnya selalu subuh mulu. Bu, bangun Bu, sudah subuh. Kelihatannya hari ini aku nggak puasa. Kamu sakit? Iya Pak. Rasanya badan berat sekali. Ya udah, aku subuh dulu ya. Apa ya? Berat sekali rasanya. Apa ya aku ini? Bu! 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 Kok ibu malah bengong? Bu! Aku mau makan. Ada makanan, Bu? Bu! Ibu kenapa sih bengong aja? Aku lapar, Bu. Bu, ibu masak kan? Bu! Lapar nih, Bu! 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 Ini gua hak gue. Bu! 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 Terus pokoknya setiap malam Jumat itu aneh-aneh aja gitu. Ada yang digedor pintu, kayak dilempar batu. Saya tuh kebangun. Ya udah saya buka pintu, ternyata nggak ada apa-apa tuh di depan pintu, kosong, ya kan. Terus saya tuh pernah ngeliat ibu saya tuh mukanya kayak seorang sosok pocong. Bu! 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 Nyaut kek! Siapa sih yang berani ngerjain gua? Ah! Ah! Bocok! Bocok! Lo kenapa, Yogi? Hah? Gue. Kenapa sih lo, hah? Kok udah kayak orang stres aja lo? Gua ngeliat bokap gua tuh jadi pocong pakai kafan. Apa itu halusinasi gua? Coba lu jawab. Lu malah ketawa sih. Pocong? Aduh, Yogi. Bukannya lo seneng ya kalau bisa orang tua lo mati semua kan? Saya juga sempat dimimpiin sama kakek saya. Betul. Dimimpi kakek saya bilang, itu nggak sekali doang, berkali-kali tuh. Kan bilang, Yogi jangan ngelawan sama orang tua terus, kasihan mama. Dan kakek saya itu udah meninggal. Kakek saya, ayah dari mama saya itu. Kek. Yogi. Kek. Yogi. Kakek. Kek. Yogi, cintailah ibu kamu. Bila nanti ibu kamu meninggal, kamu akan menyesal kelak nantinya. Kakek.
wajar, Bu. Aku panggilin orang pintar ya. Yogi kemana, Mas? Anak itu memang anak gak tahu diri. Sudah tahu orang tuanya sakit, dia malah keluar dari rumah. Aku pengen ketemu Yogi, Mas. Woi, siang-siang pada ngapain lo? Hari bolong begini pada mabuk aja lo. Apa hidup gua? Ya, lagi dong. Yogi. Mantan lu tuh. Ngajak balikan. Yogi. Kamu tuh kelewatan banget tau gak sih? Kamu malah seneng-seneng di luar. Ibu kamu lagi sakit, Yogi. Dia mau ketemu sama kamu. Sebaiknya kamu pulang sekarang sebelum kamu nyesal. Terus gua harus bilang wow gitu. Dan sosok makhluk gaibnya ini adalah sosok yang saya gambarkan satu penderitaan di mana ibunya yang mengalami sosok ini. Saya ngeliat di sini ibu kamu pernah jatuh ya dari satu tempat. Pernah kamar mandi, Jatuh. di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi. Iya. Ini Yogi ularnya. Bu, nggak ada, Bu. Ya Allah. Ibu. Bu. Yogi, ibu kenapa? Pak, ibu juga nggak tahu, Pak. Ibu bilang melihat ular tapi nggak ada, Pak. Pak, ibu benar-benar lihat ular. Itu dia malah mendekat, Pak. Tapi nggak ada, Bu. Ularnya nggak ada, Bu. Tapi, Pak. Udah. Ayo. Ayo, lihat. Ini ular, Pak. Ibu tenang ya. Sudah jelas istri bapak kena guna-guna. Siapa yang mau mengguna-guna istri saya, Pak? Sepertinya tetangga bapak. Itu, Pak. Berikan air putih ini untuk anak bapak. Maksud Bapak ini buat saya. Ya. Mulai saat ini kamu harus rajin beribadah. Karena hanya doa anak yang soleh yang bisa membantu menyembuhkan ibu kamu dari guna-guna tetanggamu. Berani sekali kamu dorong saya. Pak, saya tahu Bapak sudah guna-guna ibu saya. Jangan asal duduk kamu. Ngaku. Lu dengar, kalau lu nggak suka sama gua, ayo lawan gua. Lawan! Kalau kalian berani macam-macam sama ibu saya, apalagi kalian mau matiin ibu saya akan matiin kalian berdua. Yoi, lepasin bisa itu, lepasin. Pak, dia sudah guna-guna ibu dan dia sudah menghancurin keluarga kita, Pak. Udah, diam kamu. Gak usah macam-macam kamu. Ayo kita pulang. Ayo, Yogi. Kita pulang. Ayo, saya pulang. Maafin kelakuan anak saya. Pak, pantas aja istri Bapak itu diguna-guna sama orang. Semua warga di sini gak ada yang suka sama kelakuan anak Bapak yang bengal. Iya, kalau mau salahin orang, sadar diri dulu dong. Makanya didik anak tuh yang benar, bukan bengal. Rasain karena guna-guna. Saya sadar atas kesalahan anak saya. Sekali lagi, saya minta maaf. Alah, udahlah, pulang. Kamu nggak apa-apa, Mas?
Mas, kok yang kena malah Ibu Atun, Mas? Kan kita mau kenain anaknya. Udah, biarin aja. Biar dia ngerasain kewalahan dan ketakutan. Mau macem-macem dia sama aku. Tapi Mas, kalau kita ketahuan gimana? Nggak akan ada yang tahu. Yang tahu itu cuma aku sama kamu. Jadi kamu tenang aja dan jangan pernah kamu ngaku. Biar tahu rasa dia. Kemarin motor aku yang hilang. Sekarang biar dia yang ngerasain kehilangan ibunya. Bapak kenapa sih Pak kayak ngalang-ngalangin aku? Seharusnya dia itu habis di tangan aku, Pak. Bapak lagi sakit ya. Yang biasa merawat bapak itu ibu. Tapi sekarang bapak harus melawan penyakit bapak. Untuk merawat ibu kamu. Kamu pikir bapak dapat kekuatan dari mana? Semua itu dari Allah, Yogi. Selama ini bapak dijaga dan dilindungi sama Allah. Mungkin kondisi ibu kamu sedang lemah. Jadi ibu kamu terkena guna-guna itu. Tapi bukan begini caranya. Kalau emang bener Pak Tatang yang mengguna-guna ibu, terus kamu bunuh dia, apakah ibu kamu akan langsung sembuh?